Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang pembahasan tugas matematika peminatan tentang limit fungsi trigonometri. Karena kemarin ada beberapa siswa yang masih menjawab salah, maka dari itu saya akan membahas soal-soal latihan tersebut. Silahkan simak video berikut ini. Untuk soal nomor 1 sebagai berikut ya. Jadi, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, kalian bisa langsung mencoba substitusikan dahulu X-nya dengan pi per 3. Jika nanti tidak menghasilkan 0/0, maka dia bisa langsung dikerjakan dengan metode substitusi. Maka dari itu, jika X-nya nanti saya akan ganti pi per 3, maka akan menjadi sin pi per 3 plus cos pi per 3. Di sini pi per 3 adalah sudut 60 derajat, maka menjadi sin 60 derajat ditambah cos 60 derajat. Sin 60 adalah setengah akar 3 dan cos 60 adalah setengah. Maka di sini kita bisa memfaktorkan dengan setengahnya dikeluarkan, jadi setengah dalam kurung akar 3 ditambah 1. Untuk soal nomor 1B adalah sebagai berikut. Kita juga bisa langsung mensubstitusikan X-nya menjadi pi per 2. Jika kita substitusikan X-nya menjadi pi per 2, maka akan menghasilkan cos kuadrat 90 derajat itu adalah 0 per 1 min sin pi per 2. 1 dikurangi 1 adalah 0. Karena kita mendapatkan bentuk tak tentu, maka kita bisa menggunakan sifat-sifat identitas trigonometri. Di sini bisa kita lihat yang bisa kita sederhanakan adalah cos kuadrat X, di mana cos kuadrat X itu bisa dirubah menjadi beberapa bentuk. Di sini yang bisa kita pilih adalah yang terakhir. Cos kuadrat X-nya kita ganti dengan 1 min sin kuadrat X. Karena bagian penyebutnya adalah 1 min sin X, maka kita memilih bentuk yang ketiga agar nanti kita bisa menyederhanakan bentuk tersebut. Yang perlu kalian ingat juga di sini 1 min sin kuadrat X itu bisa dijabarkan. Jika ada A kuadrat min B kuadrat, maka faktornya adalah A min B dikalikan A plus B. Maka 1 min sin kuadrat X itu bisa kita faktorkan menjadi limit X menuju tak hingga 1 min sin X dikalikan 1 plus sin X per 1 min sin X. Lalu kita bisa menyederhanakan bentuk yang sama, kita coret menjadi tinggal 1 plus sin X. Setelah itu kita bisa langsung mensubstitusikan X-nya menjadi pi per 2 menjadi 1 plus sin pi per 2, di mana sin pi per 2 itu adalah sudut 90 derajat dan sin 90 derajat adalah 1. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tidak bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Karena jika kita masukkan X-nya dengan 0, maka akan membentuk 0/0. Sehingga kita tidak bisa menggunakan metode substitusi. Kita bisa menggunakan sifat-sifat identitas trigonometri. Nah, 1 min cos 2x bisa dirubah menjadi 2 sin kuadrat x. Jadi, untuk limit x menuju 0, 1 min cos 2x-nya dirubah menjadi 2 sin kuadrat x per 2x dikalikan dengan sin 2x. Lalu, di sini sin kuadrat x-nya bisa kita jabarkan menjadi limit x menuju 0, 2 kali sin x dikalikan dengan sin x per 2x dikalikan dengan sin 2x. Lalu kita bisa pisahkan menjadi beberapa bagian. Jadi limit x menuju 0, 2-nya kita keluarkan, pisah. Lalu sin x per 2x dikalikan dengan sin x per sin 2x. Sesuai dengan sifat limit x menuju 0, maka sin x per 2x bisa kita langsung hasilnya adalah 1 per 2 dan sin x per sin 2x hasilnya adalah 1 per 2. Nanti 2-nya di sini bisa kita sederhanakan menjadi hasilnya adalah 1 per 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2B.
Soal nomor 2B di sini limit X menuju 0 cos X min cos 5X per X tangen 2X. Untuk soal ini kita bisa memanfaatkan sifat-sifat di penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Jika ada cos A min cos B sama dengan hasilnya adalah min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Jadi untuk cos X min cos 5X berubah menjadi min 2 sin setengah X plus 5X dikalikan dengan sin setengah X min 5X per X tangen 2X. Lalu bisa kita hitung untuk X plus 5X-nya menjadi 6X dan X min 5X-nya menjadi min 4X. Jadi untuk limit X menuju 0 menjadi min 2 sin setengah 6X dikali sin setengah min 4X. Lalu untuk setengah dan 6X-nya ini bisa kita sederhanakan menjadi limit X menuju 0 min 2 sin 3X dikalikan dengan sin min 2X per X tangen 2X. Lalu kita bisa memanfaatkan sifat-sifat limit X menuju 0, jadi kita pisahkan dulu ya biar untuk memudahkan kita menghitung. Menjadi limit X menuju 0 2 dikalikan dengan sin 3X per X dikalikan dengan sin min 2X per tangen 2X. Lalu bisa kita langsung hitung menjadi 2 dikalikan sin 3X per X itu menjadi 3 dan sin min 2X per tangen 2X itu adalah min 1. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 3 dikali min 1 sama dengan negatif 6. Oke, lanjut lagi ya untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 itu kalian disuruh untuk membuktikan bahwa limit X menuju pi per 4 1 min 2 sin kuadrat X per cos X min sin X sama dengan akar 2. Di sini kita memanfaatkan sifat-sifat identitas trigonometri lagi ya. Di sini yang bisa kita rubah dahulu adalah 1 min 2 sin kuadrat X. 1 min 2 sin kuadrat X di sini bisa kita rubah menjadi cos 2X. Lalu limit X menuju pi per 4 cos 2X per cos X min sin X sama dengan akar 2. Di sini untuk cos 2X-nya bisa kita rubah lagi. Bisa kita rubah lagi menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Mengapa kita harus merubah sampai 2 kali? Karena di sini kita akan menemukan bagaimana caranya cos kuadrat X min sin X nanti bisa kita sederhanakan. Maka dari itu untuk cos 2X-nya akan kita rubah menjadi limit X menuju pi per 4 cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos X min sin X sama dengan akar 2. Ingat lagi bahwa jika ada A kuadrat min B kuadrat, maka kalau kita faktorkan menjadi A min B dikalikan dengan A plus B. Di sini cos kuadrat X min sin kuadrat X-nya jadi bisa kita faktorkan menjadi limit X menuju B per 4 cos X dikurangi sin X dikalikan dengan cos X plus sin X per cos X min sin X. Di sini karena ada yang sama maka bisa kita sederhanakan ya. Cos X min sin X-nya langsung kita coret. Jadi hasilnya adalah limit X menuju pi per 4 cos X plus sin X sama dengan akar 2. Lalu kita bisa substitusikan di sini menjadi X-nya diganti dengan pi per 4, di mana pi per 4 ini adalah sudut 45 derajat. Jadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 sama dengan akar 2, pi per 4-nya kita rubah menjadi sudut 45 derajat. Jadi cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat sama dengan akar 2. Lalu cos 45 adalah setengah akar 2 ditambahkan sin 45 juga setengah akar 2 sama dengan akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah 2 per 2 akar 2. Lalu 2 per 2 nya ini
adalah 1, jadi 1 dikalikan akar 2 sama dengan akar 2. Jadi pernyataan bahwa limit X menuju pi per 4 1 min 2 sin kuadrat X per cos X min sin X itu hasilnya adalah akar 2. Maka pernyataan tersebut terbukti benar. Oke, lanjut lagi untuk tugas yang kedua. Di sini tugas yang kedua adalah terdiri dari 4 soal, di mana soal yang pertama adalah sebagai berikut. Untuk soal yang pertama ini, jika kalian langsung menggunakan metode substitusi, X-nya diganti dengan 0, kemungkinan besar nanti kalian akan menemukan hasil 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Maka kita tidak bisa langsung mensubstitusikan X-nya dengan 0, tapi kita harus memisahkan dulu mana yang bisa dikerjakan sesuai dengan sifat limit X menuju 0. Di sini yang bisa dikerjakan dengan sifat limit X menuju 0 adalah tangen 4X per 2X-nya. Jadi kita pisahkan dulu menjadi limit X menuju 0 tangen 4X per 2X dikalikan dengan 1 per cos 2X. Kenapa di sini cos 2X-nya tidak saya rubah? Karena kalau ada cos itu tidak mempengaruhi nilai, karena cos 0 itu nilainya adalah 1. Jadi dia tidak akan menghasilkan bentuk tak tentu. Maka akan menjadi limit X menuju 0 tangen 4X per 2X dikalikan dengan limit X menuju 0 1 per cos 2X. Sesuai dengan sifatnya, jika ada tangen AX per BX, maka hasilnya adalah A per B. Jadi di sini untuk tangen 4X per 2X hasilnya adalah 4 per 2. Lalu untuk limit X menuju 0 1 per cos 2X langsung kita substitusikan, X-nya kita ganti dengan 0, maka menjadi 1 per cos 2 kali 0, dimana cos 0 itu adalah 1. Jadi 4 per 2 adalah hasilnya 2 dikalikan dengan 1. Maka untuk limit X menuju 0 tangen 4X per 2X cos X hasilnya adalah 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah limit X menuju 0 2X sin 2X per cos 2X min 1. Kalau soal nomor 2 ini misalkan kita langsung pisahkan gitu, kita tidak bisa mengerjakan karena nanti sin 2x-nya mau dibagi dengan yang mana itu kan masih belum bisa. Jadi untuk soal nomor 2 ini kita harus memanfaatkan sifat-sifat identitas trigonometri. Mana yang bisa kita ganti? Yang bisa kita ganti di sini adalah cos 2x-nya. Mana cos 2x min 1 itu sama dengan min 2 sin kuadrat x. Jadi untuk limit x menuju 0, 2x sin 2x per min 2 sin kuadrat x. Nanti sin kuadrat x-nya bisa kita faktorkan menjadi sin x kali sin x. Jadi limit x menuju 0, 2x sin 2x per min 2 sin x dikalikan dengan sin x. Lalu kita pecahkan menjadi limit X menuju 0, 1 per min 2 dikalikan 2X-nya nanti dibagi dengan sin X, sin 2X-nya per sin X. Maka sesuai dengan sifat limit X menuju 0 hasilnya menjadi min setengah limit X menuju 0 2X per sin X dikalikan dengan limit X menuju 0 sin 2X per sin X. Lalu hasilnya menjadi min setengah 2x per sin x-nya menjadi 2 dan sin 2x per sin x-nya juga menjadi 2. Lalu bisa kita sederhanakan dengan mencoret 2-nya ini menjadi setengahnya dicoret dengan 2, hasilnya menjadi min 2. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3. Jika kita langsung mensubstitusikan soal nomor 3 ini dengan 0, maka kita akan menemukan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Maka kita di sini harus merubah dulu bentuknya.
Mana yang bisa kita rubah? Yang bisa kita rubah di sini adalah tangen X-nya, di mana tangen X itu adalah sin X per cos X. Maka berubah menjadi limit X menuju 0, tangannya dirubah menjadi sin X per cos X plus sin X per X cos X. Di sini akan saya kalikan dengan cos X per cos X untuk menghilangkan cos X yang ada di sini. Jadi hasilnya adalah menjadi limit X menuju 0, sin X per cos X dikali cos X hasilnya adalah sin X, sedangkan sin X dikalikan dengan cos X hasilnya adalah sin X cos X. Lalu untuk yang penyebutnya adalah X cos X dikalikan dengan cos X, maka hasilnya adalah X cos kuadrat X. Lalu di sini kita bisa faktorkan. Di sini masing-masing punya sin X, maka sin X-nya jika saya keluarkan akan menjadi limit X menuju 0, sin X dikalikan dengan 1 plus cos X per X cos kuadrat X. Lalu kita bisa selesaikan sesuai dengan sifat limit X menuju 0 menjadi limit X menuju 0 sin X per cos X dikalikan dengan limit X menuju 0 1 plus cos X per cos kuadrat X. Di sini cos kuadrat X-nya tidak saya apa-apakan ya, karena nanti cos kuadrat X atau cos X-nya ini jika langsung disubstitusikan dia tidak menghasilkan 0, maka bisa langsung kita substitusikan. Jadi untuk yang sin X per cos X itu hasilnya adalah 1, sedangkan untuk limit X menuju 0, 1 plus cos 0 per cos 0 kuadrat itu hasilnya adalah 1 plus 1 per 1. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 2. Oke, lanjut lagi untuk soal nomor 4. Di mana soal nomor 4 ini jika langsung kita substitusikan dengan 0, maka kita nanti akan menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Maka dari itu sebelum kita menyelesaikan limit ini, maka kita lihat dulu mana ya yang bisa kita selesaikan dulu. Oke, di sini ada 2 min 2 cos 2x. Untuk 2 min 2 cos 2x di sini bisa kita faktorkan menjadi 2 kali 1 min cos 2x. Di sini misalkan saya kembalikan lagi 2 kali 1 adalah 2, 2 kali cos 2x adalah 2 cos 2x. Maka kita hanya merubah bentuknya saja. Lalu kita bisa ingat-ingat lagi 1 min cos 2x ini bisa kita rubah enggak ya? Yang bisa kita rubah kira-kira mana? Yang bisa kita rubah hanyalah cos 2x-nya saja. Maka hasilnya menjadi limit x menuju 0, 2 ini tetap, 1 ini juga tetap, sedangkan cos 2x di mana cos 2x-nya itu bisa kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Lalu kita selesaikan yang ada di dalam kurung dulu. Misalkan ini 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 0, sedangkan negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya positif. Sehingga limit X menuju 0 hasilnya 2 kali 2 sin kuadrat X per 4X tangen 4X. Lalu kita bisa mengalihkan ya, di sini 2 dikalikan 2, hasilnya adalah 4 sin kuadrat X-nya bisa kita jabarkan menjadi sin X dikalikan dengan sin X. Jadi untuk hasilnya di sini adalah limit X menuju 0, 4 dikalikan dengan sin X dikalikan dengan sin X per 4X tangen 4X. Lalu kita bisa pisahkan lagi agar lebih mudah nanti menghitungnya menjadi 4 dikalikan limit X menuju 0 sin X per 4X dikalikan dengan sin X per tangen 4X. Sesuai dengan sifat limit X menuju 0, maka untuk sin X per 4X nya hasilnya adalah 1 per 4, sedangkan sin X per tangen 4X hasilnya juga 1 per 4. Lalu di sini bisa kita sederhanakan, 4-nya bisa kita coret dengan 4, sehingga hasilnya limit X menuju 0, 2 min 2 cos 2X per 4X tangen 4X yaitu adalah 1 per 4.
Oke, semua latihan soal sudah kita bahas bersama. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar atau di grup kelas kalian masing-masing. Selalu semangat belajar walau di tengah pandemi dan stay safe, stay learning, and stay praying. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.